Unboxing experience gue kalau lagi nge-review sepatu basket 361 Degree tuh selalu menyenangkan. Bisa banyak hal karena harga retailnya murah biasanya. Terus juga siluet sepatunya, colorway-nya keren-keren, packagingnya, boxnya ini gokil, proper banget. Ini kayak pakai material karton yang hard case gitu. Di dalam boxnya juga ada gambar mukanya si Spencer Dinwiddie segala macem. Dan ini sepatunya. Belum. Mismatch guys. Keren parah. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue, Fat The Brainwash, di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau initial review sepatu basket 361 Degree DVD 2. Ini merupakan sepatu basket signature milik pemain NBA Spencer Dinwiddie. Sebelum mulai video ini, gue mau ngucapin thank you banget buat C22.id store yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di-review. Appreciate it so much buat abas kalian yang tertarik kepengen pre-order sepatu-sepatu basket yang tidak rilis di Indonesia. Bahkan nggak cuma sepatu basket sih, si 22.id store bisa datengin ya sepatu-sepatu apapun lah, sepatu casual, sepatu running yang memang tidak rilis di Indonesia, itu bisa melakukan pre-order melalui si 22.id store. Mereka sangat trusted. Dan sepatu DVD 2 ini tadinya gue udah pernah nge-review yang DVD 1, sangat memuaskan. Harga retailnya yang DVD 1 kalau nggak salah tuh cuma 1,1 juta rupiah waktu itu ya. Dan DVD 2 ini harga retailnya naik dikit jadi 1,4 juta rupiah. Tapi siluetnya jadi kayak gini, colorway-nya keren, dan ada peningkatan teknologi juga cukup banyak menurut gua kalau dibandingkan dengan DVD 1. Nanti akan gua bahas lebih lanjut lagi. Kemudian colorway yang udah hadir itu cukup banyak sih ya. Yang colorway yang gue pegang ini namanya Reverse. Terus ada lagi yang keren, itu juga ada colorway toy, itu warna hijau gitu. Sisanya ya banyak lah, nanti gue akan tampilin ya di layar ya, lihat aja sendiri. Kemudian sepatu 361 Degree DVD 2 ini hadir dalam dua tipe kalau yang gue baca-baca. Jadi ada versi yang standarnya, terus ada yang versi SI-nya. Jadi kalau DVD 2 SI yang kalau gue pelajari ya, perbedaannya tuh ada di upper materialnya, itu jadi kayak lebih apa ya, lebih breathable, terus juga lebih zero break in time gitu. Enggak kayak yang gue pegang ini judulnya padahal DVD 2 SI, tapi gue lihat fitur-fiturnya kok nggak sama seperti yang dijelaskan ya. Terus sama di stroble board itu juga beda tuh. Kalau yang SI stroble boardnya jadi lebih tipis gitu, kayak cuma pakai kain mesh tipis gitu. Sedangkan kalau di sini pakai kain yang tertutup gitu sih, meskipun empuk juga. Jadi gua agak bingung nih bedanya antara regular sama SI. Gak jelas juga karena sangat sulit ya mendapatkan informasi buat sepatu-sepatu basket brand China. Jadi ya udahlah, meskipun ini harusnya judulnya DVD 2 SI Reverse, tapi udahlah, gue panggil aja DVD 2 aja lah ya, nggak usah pakai SI. Mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu 361 Degree DVD 2 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai full solid rubber. Traction pattern-nya ini sih hitungannya circular gitu ya, cuma memang ada kayak ornamen-ornamen lainnya gitu, kayak dibikin apa ya, semacam digital, garis-garis digital, computerized gitu. Tapi basicnya kalau gue lihat ini sih circular traction pattern, dan biasanya circular traction pattern kayak gini tingkat keberhasilannya mirip-mirip kayak herringbone traction pattern tuh. Itu udah dua traction pattern yang paling aman lah ya, herringbone sama circular. Kemudian di outsole-nya ini ada yang di cut out lingkaran 2 biji, satu di bagian forefoot dan satu lagi ada di bagian heel. Itu langsung kelihatan cushioning-nya tuh, langsung kelihatan midsole-nya. Sepatu ini juga sudah dilengkapi dengan shank plate yang mereka namakan Archlock. Shank plate-nya kayaknya gede banget nih, gokil, dan sepatu ini tuh nggak gampang ditekuk-tekuk. Bukan nggak gampang, nggak bisa, malah susah banget.
nggak bisa dipelintir-pelintir juga. Jadi secara torsional support udah elite lah ini. Kemudian ada material TPU juga di bagian lateralnya melingkar sampai ke bagian heel. Ini tentunya akan memberikan support di bagian lateral. Plus juga kayaknya untuk caging cushioningnya juga ya, supaya nggak terlalu over compress. Nah, yang menarik midsole-nya nih, berasa banget dengan adanya kenaikan harga retail, mereka juga memberikan peningkatan teknologi. Karena midsole-nya ini pakai dua sistem cushioning. Jadi ada CQT Quick dan ada juga Energy X. Jadi Energy X-nya itu semacam carrier-nya gitu, bagian luarnya. Kemudian CQT Quick-nya ini, kalau gue pencet-pencet sih mirip kayak bus gitu ya. Jadi dia ditaruhnya di bagian dalamnya si Energy X ini. Dan setahu gua CQT Quick-nya ini full length. Jadi dari forefoot sampai heel itu semuanya dapet tuh, telapak kaki kita bisa ngerasain. Biasanya sih sepatu basket yang pakai teknologi double cushioning kayak gini secara impact protection bakalan oke banget. Lanjut ke upper materialnya, mostly menggunakan fabric mesh dari depan sampai belakang. Cuma ini meshnya sih agak plasticky gitu ya. Jadi kayak ada lapisan plastik yang ditempel ke fabric meshnya gitu. Kemudian di bagian heel itu baru tuh lebih berasa fabriknya, nggak plasticky, lebih berasa kain tuh di bagian heel situ. Material tali ini pakai rope laces, tapi rope lacesnya tuh nggak terlalu keras, masih kayak empuk gitu, bisa dipencet-pencet. Rope laces kayak gini tuh bikin tampilannya jadi kelihatan lebih mewah ya. Kemudian untuk lacing sistemnya ini juga kompleks banget nih lacing sistemnya. Jadi ada yang traditional punch hole, tapi kemudian ada juga yang dihubungkan ke semacam fly trap gitu. Jadi di tengah-tengah lacing sistemnya ini dibuatin kayak sabuk gitu, nyambung sampai ke bagian dasar sepatu. Kemudian salah satu lubangnya yang sebelah dalam itu disambungkan ke sistem penalian. Jadi ketika talinya ditarik, ini bakalan fungsinya kayak sabuk gitu ya. Jadi kalau salah satu ditarik ya sisi lainnya bakalan ikut kenceng gitu. Dan ini bakalan memberikan lockdown menurut gue dan akan memberikan support lateral juga nih. Gokil, ini menarik banget sih lacing sistemnya. Kemudian untuk material lidahnya ini pakai open shell mesh. Untuk padding lidahnya tebel, terus juga padat. Kemudian di bagian paling atas lidahnya itu pakai material nubak. Wah gila, ini material nubaknya bikin kelihatan mewah banget sih. Kemudian untuk padded collarnya juga tebel-tebel dan padat-padat gitu. Bagian heelnya juga dibikin sangat sculpted. Ini sih harusnya udah pasti nggak ada heel slip sih. Kalau masih ada heel slip juga bingung gue. Untuk insole-nya bisa dilepas dan insole-nya sih dibilang standar, agak lebih tebel sih ya daripada insole-insole standar yang dikasih di Nike, Adidas gitu ya. Ini sedikit lebih tebel gitu. Terus ada side wall-nya juga bagus banget, jadi bikin insole-nya tuh nggak gampang geser. Kemudian di bagian bawahnya insole itu ada strobel board, tapi strobel boardnya cuma kayak pakai kain yang empuk gitu loh. Jadi bagus sih, ini bikin telapak kaki kita bisa langsung ngerasain, langsung deket gitu sama cushioning sistemnya. Lanjut di bagian belakang sepatu ini ada internal TPU heel counter. Kalau gue tekan-tekan sih kerasnya, ketinggiannya, lebarnya udah oke semua, udah proper banget. Di bagian luarnya kayak dikasih padding gitu lah gitu yang lingkaran, terus ada tulisan Cina ya, gue nggak tahu apa artinya. Dan terakhir gue mau ngasih lihat sedikit highlight detail mismatch-nya ini. Jadi kalau dijejerin sepatu ini tuh mismatch-nya menurut gue cukup niat sih, sampai ke lining padded collarnya gitu, itu diwarnain beda, insole-nya, terus detail-detailnya gitu bener-bener dibolak-balik gitu. Mismatch-nya menurut gue dapat banget, dan colorway mismatch-nya menurut gue ini unik banget ya. Merah birunya tuh bukan warna merah biru yang umum gitu, kayak merahnya aja ini kayak merah salmon gitu ya ini, jadi kayak merah agak keping-pingan gitu. Birunya juga baby blue gitu, biru muda, jadi wah gila sih, keren banget sih ini dilihatnya. Oke lah, sekian initial review gue untuk sepatu basket 361 Degree DVD2 ini. Secara siluet ini mah asik banget ya kalau dipakai buat casual. Potongannya juga masih low gitu kan, semua sepatu basket low cut mah
aman lah buat casual, masih asik. Terus juga bentuknya nggak bulky, masih termasuk slim, enak banget dilihatnya. Tapi tentunya kalau buat casual, wah warna reverse ini sih, warna mismatch kayak gini agak-agak mentereng ya. Gue sih kurang pede nih kalau pakai mismatch kayak gini. Tapi soal selera sih, kalau abas kalian demen ya demen aja. Kalau gue mungkin kalau mau sekalian dipakai buat casual, akan pilih colorway yang lebih netral lah. Bobotnya sepatu ini juga termasuk ringan, terus terlihat cukup breathable, jadi harusnya masih termasuk nyaman lah untuk dipakai casual seharian. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.